Berarti orang yang merasakan lezat dan roha itu adalah orang yang ketika sholat misalnya khusyuk hatinya. Makanya di Al-Quran ada ayat inna sholata lakabiratun illa alal khasyi'in. Sholat itu terasa berat dijalankan kecuali bagi orang yang hatinya khusyuk. Orang yang hatinya khusyuk bisa menjalankan ibadah itu makrunan bil lazzat warroha. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Orang beriman yang aflah, yang beruntung, yang bejo dunia sampai akhirat adalah alladzina hum fi sholatihim khasyi'un, yang ketika sholat dia khusyuk. Yang kedua apa? Walladzina hum anil lagwi mu'ridun, dia berpaling dari perbuatan atau ucapan yang tidak ada gunanya. Yang ketiga, walladzina hum li furujihim hafidun, orang yang bisa menjaga alat kelaminnya dari maksiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmu sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa sahbihi al-anjumi zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil judi wal karam bail ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita yang ke-12 dari bab matalabun fi syekh, mencari seorang guru. Al-Habib Ali bin Abdullah As-Saggaf rohala perjalanan ila Surat ismu Madinatin bil Hindi, menuju kota Surat, daerah Gujarat, nama sebuah kota di daerah Gujarat, India. Kota Surat namanya, kota Surat. Fi talabil akhdhi, di dalam mencari ilmu, ngaji ilmu, ngambil ilmu dari seorang guru yang bernama Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus. Muridnya Ali bin Abdullah Saggaf ngaji kepada guru Ali bin Abdullah Al-Idrus. Walamma wasala, ketika si murid ini sampai di rumah gurunya, di pondoknya guru, sodafa diyafatan ma'al Habib, ketepatan beliau menjumpai suguhan tamu. Habib lagi terima tamu, banyak tamu di rumahnya, gurunya banyak tamu di rumahnya. Fadak kalbaba, lalu si murid atau santri yang baru mondok ini ketuk pintu. Faqalu, lalu semua tamu yang ada di dalam rumah gurunya, rumah Habib Ali bin Abdul Idrus, mereka bertanya, man, siapa di luar kok ketuk pintu? Yang lain asik ngaji, dengarkan ilmu, tiba-tiba ada yang baru datang, ketuk pintu mau masuk kelas. Man, siapa di luar? Kola, lalu si tamu santri yang baru datang itu menjawab, Ali bin Abdullah Saggaf. Kola lahumul Habib Ali, lalu gurunya, kalau yang ini gurunya Al-Habib Ali bin Abdul Idrus bilang kepada semua murid yang ada di dalam rumah beliau, khullu, biarkan dia, biarkan santri yang baru datang itu biarkan. La taftahuna lahu, jangan dibukakan pintu, jangan dibukakan pintu, biarkan dia di luar. Fajalasa muntadiran,
Karena tidak dibukakan pintu, akhirnya si tamu yang baru datang atau santri yang baru datang ini duduk menunggu di luar, tidak berani masuk karena tidak dibukakan pintu. Falamma ghasalu aydiyahum, ketika acara sudah selesai, habis makan, selesai semua, cuci tangan, qala lahumul Habib Ali, lalu sang Habib Ali bin Abdul Walid terus bilang kepada semua tamu yang ada di dalam rumah beliau, isyrifu ayat atilu, perlama, jangan disuruh masuk, kalian lama-lama di dalam rumahku. Ada rojul jalis, biarkan dia dalam keadaan duduk nunggu di luar, tahtal bait, di bawah ambang pintu rumah, ausarin, atau dia pergi. Kalau dia tidak dibukakan pintu, bisa jadi dia tetap nunggu di luar atau dia pulang, ngambul lah bahasanya, ngambek. Faqalu, lalu semua tamu beliau bilang kepada beliau, udhu jalis, setelah diintip dia masih duduk guru. Bahasa udhu jalis ini bahasa suki ya, yang dimaksud mazalah jalisan, dia masih duduk di luar, tidak pulang, masih duduk. Udhu jalis, dia masih duduk di luar. Qala lahum, lalu sang Habib Ali bin Abdul Walid terus gurunya bilang kepada tamu-tamu itu, murid atau santri yang lebih dahulu datangnya, banyak jumlahnya, toyirul ghasilah ay ghusalatal akal fauqahu, sudah kalian keluar, terus air basuhan tangan kalian, kobokan tempatnya nyuci tangan sebelum makan dan sesudah makan itu, air basuhan itu taburkan ke atas dia, ke kepala dia. Nanti dibukakan pintu tapi dia disiram pakai air kobokan yang sudah terpakai cuci tangan habis makan. Diafa itu suguhan dayo, jadi sarapan, makan sama tamunya. Air basuhan sudah tidak disuruh masuk, terus dia disiram pakai air kobokan yang habis dipakai cuci tangan, banyu koraan lah gitu. Fatoyarul ghosila fauqahu, akhirnya tamu-tamu yang ada itu menyiramkan air basuhan tangannya di atas anak atau santri yang baru datang itu, yang bernama Ali bin Abdul Assegar. Falam tataharrok lau sya'ratun, rambut dia tidak bergerak secuil pun. Jadi disiram itu nak ngales, nak pergi, disiram. Waqala, lalu si santri yang baru datang itu bilang gini, hadza sirrun a'toni iyyahu syaikhi, ini merupakan sebuah sir, sebuah karomah, sebuah barokah yang diberikan oleh guruku kepadaku. Jadi disiram air kobokan tamu itu, dia menganggap sir, menganggap barokah gurunya yang disiramkan. Faqala lahul Habib, lalu si tuan rumah atau gurunya bilang kepada tamu-tamu, hal sami'tumu takallam, apakah kalian mendengar dia ngomong apa? Qalula, terus tamu-tamunya, santri-santri yang lain jawab, tidak guru, kami tidak mendengar. Yang dengar padahal ngomongnya pelan, tapi si guru ini dari saking tajamnya firasat hati itu mendengar suara itu. Tapi tamu-tamu yang lain, murid-murid yang lain tidak dengar. Apakah kalian mendengar dia ngomong apa? Tidak guru. Ya sudah, iftahu lahu, bukakan pintu untuknya, suruh masuk. Nahnu jarrabna, kita semua tadi uji coba, uji nyali, ngetes, melakukan eksperimen ya, ngetes. Hasolna nafsah maitatan, ternyata dia sukses, dia membuat nafsunya, hawa nafsunya mati, ndak emosi, dia lulus dia. Fatola'a ila indil Habib Ali, akhirnya si santri itu tadi betul-betul mengaji kepada Habib Ali bin Abdul Walid, terus
wa kharaja bisirri ma'ahu, akhirnya dia boyong lulus dari pesantren beliau dengan membawa sirnya gurunya. Jadi wali juga sama seperti gurunya. Di sini maksudnya itu melatih nafsu, melatih hati, karena nafsu itu butuh dilatih. Nafsu itu ada yang amarah, ada yang mutmainnah. Nafsu yang masuk surga itu cuma nafsu yang mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau saya baca di tafsir Sawi itu ya, ayat fadkhuli fi ibadi itu paksaan dari Allah. Nafsu itu ketika disuruh ngaku kamu adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu, Allah bilang gitu ke nafsu yang mutmainnah ibadahnya. Tapi nafsu bilang ana anta, engkau saya ya. Jadi tidak mau ngakui Allah sebagai Tuhannya. Akhirnya Allah lemparkan nafsu itu fi biharil ju', di dalam lautan kelaparan. Ketika nafsu itu sudah lapar, Allah jeburkan ke lautan lapar. Akhirnya nafsu itu nurut, baru ngaku kalau dia hambanya Allah. Makanya ayatnya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, baru boleh masuk surga. Umumnya inna nafsala ammaratum bisu, nafsu banyak yang ngajak ke kejelekan. Semuanya itu tahu pasti. Dari situ Allah juga membimbing kita dalam melakukan ibadah pun ya wajib tumaknina. Sujud itu harus tumaknina. Tumaknina itu berarti sukunul a'dha, antengnya anggota tubuh, seluruh tubuh suruh anteng, suruh diam, ndak gerak. Rukuk suruh tumaknina. Semua rukun-rukunnya sholat itu sujud, rukuk, i'tidal, duduk ada tumakninanya. Biqadri subhanallah atau biqadri harokatin, 2 harokat. Orang kalau membaca ayat 2 harokat seperti itu. Kenapa kok tubuh disuruh tumaknina, suruh anteng, suruh diam? Karena ketika tubuh itu diam, itu secara tidak langsung melatih hati juga diam, anteng. Coba buktikan kepada kita sendiri. Ketika kita doa saja, tubuh kita itu gerak-gerak. Amin, amin. Hati kita tidak mungkin khusyuk. Iya kan? Tidak mungkin khusyuk. Orang doa ya, tapi sambil garuk-garuk. Orang doa, ketika doa-doa tahlil di masyarakat, berkat jalan sambil ngedum berkat. Tidak mungkin hati itu khusyuk, tidak mungkin hati itu tumaknina. Makanya ayatnya di Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah, hati bisa tumaknina. Untuk melatih hati supaya tumaknina, harus melatih organ tubuh yang dohir, yang kelihatan mata ini. Jadi ketika sholat saja Allah perintah seperti itu, jadi kewajiban tumaknina. Wiritan yang selain sholat, ibadah yang selain sholat, kita harus melatih juga. Kita baca istighfar 100, sholawat 100, la ilaha 100. Kita melatih tubuh kita tidak gerak sama sekali, kecuali hanya jari-jari tangan yang muter tasbih. Baca Al-Quran pun kayak gitu, dilatih. Karena ketika tubuh tumaknina, maka hati pun juga anteng tumaknina. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi bisa ingat kepada Allah. Seperti itu. Jadi belajar tumaknina di sholat maupun di luar sholat, khususnya dalam urusan ibadah, urusan doa terutama. Kalau doa kita tidak tumaknina ya, amin amin, itu kebanyakannya tidak khusyuk hatinya baca amin itu, karena tidak begitu sungguhan mintanya ke Allah. Ketika tubuh kita gini-gini, makanya belajar mesti zikiran la ilaha illallah, ya belajar tenang, jangan la ilaha illallah, nanti hatinya juga gerak-gerak sampai kemana-mana. Itu belajar mentumakninakan tubuh dulu, tubuh yang kelihatan mata, biar
hati pun juga tumaknina. Makanya di Hikam Syekh Ibnu Athaillah Sakandari menyampaikan, mastudi'a fi ghaibis sarair dhahara fi syahadati dzawahir. Sesuatu yang Allah titipkan di dalam kesamaran hati, nur yang Allah titipkan di dalam hati, itu akan nampak di anggota tubuh yang zahir. Orang itu ketika hatinya khusyuk, berarti hatinya dikasih nur sama Allah. Ketika hatinya khusyuk, itu bisa dilihat untuk menilai orang ini khusyuk apa enggak, dilihat anggota zahirnya. Anggota zahirnya tenang, insya Allah hatinya juga tenang. Anggota zahirnya kayak gitu, guyonan, kayak diterangkan ilmu ngobrol sendiri atau guyonan, hatinya nak mungkin nyambung. Berarti Allah tidak menitipkan nur di dalam hatinya. Ketika Allah itu menitipkan nur di dalam hatinya, itu akan nampak di anggota tubuh zahirnya yang kelihatan mata. Mastudi'a fi ghaibis sarair dhahara fi syahadati dzawahir. Seperti itu tandanya. Akan nampak di penampilan zahirnya. Kayak doa, makanya doa bercermin itu jangan diremehkan. Itu doa yang ngajari langsung Rasulullah SAW, meskipun anak TK semuanya hafal. Kalau kita sering doa itu, insya Allah ini mengandung mahabbah sendiri, disenangi orang. Ketika bercermin jangan lupa doa, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana kau perindah penampilan zahirku, maka perindah pula akhlakku. Akhlak itu hati. Kalau adab yang kelihatan mata, cara bertutur kata sopan, terus kalau lewat amit permisi, itu adab namanya. Tapi kalau yang berkaitannya dengan hati, budi pekerti hati, itu namanya akhlak. Khuluq, bahasa Arabnya khuluq, dijamak jadi akhlak. Hanya saja akhlak jadi bahasa Indonesia kayak mufrad. Aslinya akhlak itu beberapa khuluq. Kayak malaikat, beberapa malak. Malaikat sudah jadi bahasa Indonesia kayak terkesan mufrad, padahal bilang malaikat berarti beberapa. Makanya di surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar tanazzalul malaikatu warruh. Turun al malaikatu, siapa beberapa malaikat, warruh dan malaikat Jibril. Satu. Warruh itu tafsirannya malaikat Jibril. Bersama malaikat, beberapa malaikat. Ya. Kalau memang malaikat itu satu, yang jelas malaikatur ruh lafadznya. Buktinya Allah ngajari kita malaikatu warruh. Tanazzalul malaikatu warruh. Jadi malaikat itu beberapa malak. Kalau satu malaikat namanya malak. Seperti itu banyak. Jadi jangan disamakan bahasa Arab kayak bahasa Indonesia. Kayak masalah barusan itu. Jadi Hikam itu Ibnu Athaillah Sakandari itu yang jelas muridnya si Abu Abbas Al-Mursi. Abu Abbas Al-Mursi muridnya si Abu Hasan Ali bin Abdul Jabbar Asy-Syadzili. Jadi orang yang mengamalkan kitab Hikam itu yang jelas kayak mengamalkan Thariqah Syadziliyah. Saya punya syarah Hikam itu ada 10 kitab syarah, di antaranya karya Senawi Banten. Kalau yang pelajaran aliyah itu Syarhul Hikam yang umum populer itu yang nyarai Syekh Abdullah bin Hijaz Asy-Syarqawi. Yang dalam kurung kata-kata hikmahnya, kata-kata sastranya itu namanya Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Tapi di luar kurung itu Syekh Abdullah bin Hijaz Asy-Syarqawi. Itu kalau yang Syarhul Hikam itu 2 orang kalau yang di kitab yang populer itu. Sini Syarhul Hikam banyak. Saya punya kitab 10 lebih Syarhul Hikam. Dulu saya dapat kiriman dari Mesir. Setiap ada Syarhul Hikam baru ya, saya minta kirimi. Banyak sekali. Terakhir saya beli Syarhul Hikam itu karya Senawi Banten. Tapi uniknya kalau Senawi Banten itu sudah dibentukkan bab-bab. Jadi dibentuk bab-bab ya. Dibab-babkan. Jadi tidak urut kayak yang kita jumpai. Nah,
Qala Sayyiduna Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu. Terakhir ini kita lanjutkan. La yufariqus salik al-wasil fi syai'in minal umur. Seorang salik, orang yang berjalan mencari Tuhan, al-wasil yang sudah wusul, sudah sampai ke apa yang dia cari, illa fi amraini, dia bisa berhasil seperti kecuali dia tidak bisa berhasil, tidak bisa dianggap lulus, bisa berpisah dari gurunya, yufarik, mufaraka dengan gurunya, illa fi amrain, kecuali dalam dua hal. Dia dikatakan sukses ketika sudah menapaki dua hal ini. Al awal, yang pertama, husulul kasfi, hasilnya mukasyafah. Mukasyafah itu terbukanya hijab mata batin sehingga bisa mengetahui hakikatnya sesuatu. Allah bukakan hijab alam malakut, katanya Nawawi Sidogiri Al-Mawfulayna Abdul Jalil, para wali itu Allah bukakan hijab alam malakut, rahasia alam semesta itu ketika rata-rata ketika sujud, katanya beliau. Ketika sujud. Setelah itu baru terbawa ke mimpinya. Karena kebanyakan para nabi pun, para wali itu dapat isyarah dari Allah itu melalui mimpi, dapat ilham dari Allah melalui mimpi. Ar-ru'ya sholihah. Kenapa pakai ar-ru'ya sholihah? Karena Nabi Muhammad SAW mengendika, bahkan Nabi dapat wahyu pertama itu dari mimpi. Ar-ru'ya sholihah atau ru'yal mu'min juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpinya orang beriman atau mimpi baik itu merupakan satu juz dari 46 juz kenabian. Ketika kenabian itu ada 46 juz, kita mimpi baik, kita masih dapat satu juznya saja. Berarti mimpi baik itu merupakan ilham, inspirasi atau isyarat dari Allah, petunjuk dari Allah. Mimpi baik itu boleh kita ceritakan, tapi ceritakan kepada orang yang habiban au labiban. Habiban itu berarti orang yang senang ke kamu, tidak benci kepada kamu, tidak hasud kepada kamu. Yang kedua labiban, orang yang mempunyai mata batin yang tajam, bisa mentakwil mimpi seindah mungkin. Labiban ya ulil albab. Ulil albab itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa la junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Labib itu, ulil albab itu orang yang sering berzikir di saat dia duduk, berdiri, di saat dia berbaring, selalu berzikir, selalu meditasi, memikirkan galaksi alam semesta ciptaan Allah ini. Itu ulil albab. Hanya ayatnya lengkapnya kan, innal fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Pergantian malam dan siang, penciptaan langit dan bumi itu menjadi tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang ulil albab, labib. Jadi yang berhak kita ceritai mimpi itu orang yang labib, yang ulil albab, orang yang ahli dzikir. Itu nanti dia bisa menakwil mimpi kita seindah mungkin, sesuai yang Allah kehendaki. Jangan semua orang diceritai. Oleh karena itu Nabi Yusuf dilarang cerita mimpinya kepada saudara-saudaranya yang hasud kepada beliau. La taqsus ru'yaka ala ikhwatika wa yakidu laka kaida. Kayak gitu pesannya Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tok rek ben pada loro nih Yusuf. Seperti itu. Terus yang kedua itu kasyafa. Bisa mengetahui hakikatnya sesuatu, kejadian yang akan datang. Tapi kalau kita dapat sesuatu kayak semacam isyarah yang akan datang, itu jangan langsung transparan, pakai isyarah juga, menyampaikan ke orang, jangan belak-belakan. Kalau belak-belakan namanya peramal, pakai isyarah, pura-pura doa tak apa gitu.
pura-pura cerita, kayak dikasih tahu ini orang ini bakal tabrakan. Misal dia sudah kelihatan, ini namanya kasaf. Allah bukakan hijab alam malakut, tidak boleh diomongkan, hati-hati kamu akan kecelakaan setelah ini. Itu namanya peramal, kahin tidak boleh pakai isyarah. Kalau tidak pakai isyarah biasanya itu derajatnya dikurangi, nurun. Yang kedua, al-qiyam bil faraid wan nawafil makrunan bil ladzat warroha. Santri yang sukses itu yang kedua adalah ketika dia setelah boyong menjalankan aktivitas ibadah wajib dan ibadah sunat, ya disertai ketika menjalankan dengan rasa lezat dan rasa roha. Roha itu ngasuh bahasa kita, rasa legowo, rasa enak, nikmat, rasa istirahat, merasa puas dengan ibadah yang dikerjakan. Itu enggak ngersuloh, enggak merasa berat. Berarti orang yang merasakan lezat dan roha itu adalah orang yang ketika sholat misalnya khusyuk hatinya. Makanya di Al-Quran ada ayat inna sholata lakabiratun illa alal khasyi'in. Sholat itu terasa berat dijalankan kecuali bagi orang yang hatinya khusyuk. Orang yang hatinya khusyuk bisa menjalankan ibadah itu makrunan bil ladzat warroha. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Orang beriman yang aflah, yang beruntung, yang bejo dunia sampai akhirat adalah alladzina hum fi sholatihim khasyi'un, yang ketika sholat dia khusyuk. Yang kedua apa? Walladzina hum anil lagwi mu'ridun, dia berpaling dari perbuatan atau ucapan yang tidak ada gunanya. Yang ketiga, walladzina hum li furujihim hafidun, orang yang bisa menjaga alat kelaminnya dari maksiat. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum ainnahum ghairu malumin. Terus yang terakhir, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, orang yang selalu tanggung jawab kepada amanahnya, orang yang selalu menepati janjinya, itu mukmin yang aflah. Terus yang terakhir yang kelima itu walladzina hum li sholatihim hafidun, orang yang selalu menjaga sholat yang dia wajibkan kepadanya. Jadi kalau memang kesiangan ya diqodoi, itu namanya menjaga. Allah mentakdir kita ketinggalan kesiangan, nggak masalah, nggak usah khawatir, jangan sampai putus asa. Karena orang itu ketika istiqomah, sampai istiqomah apalah, anggap contoh kecil, istiqomah jam sekian saya baca Dalailul Khairat, baca sholawat kepada Nabi. Terus suatu saat Allah takdir udzur, dalailnya hilang, semisal bukunya hilang, buka amalannya, atau ditakdir lupa, atau Allah takdir dibikin banyak tamu, sibuk ngurusi acara sehingga tidak sempat baca. Nah, akhirnya hutang bacaan yang sudah diistiqomahkan atau hutang sholat sunat yang biasanya diistiqomahkan beberapa sudah 3 hari nak ngelakoni. Jangan sampai gara-gara ini terus hati kita ya putus asa, tidak semangat lagi ibadah. Itu tanda-tanda orang yang mengandalkan amal itu, bukan mengandalkan Allah, bukan mengandalkan ridhonya Allah. Min alamatil i'timad alal amal nuqsanur raja inda wujudi zalal. Tanda-tanda orang yang tidak benar itu ngandalkan amal perbuatannya, bukan ngandalkan ridhonya Allah. Syafaatnya Rasulullah adalah dia putus asa mengharap rahmat Allah gara-gara melakukan kesalahan, gara-gara subuhnya kesiangan terus nggak usah sholat subuhan guys, wis putus asa gara-gara melakukan perbuatan dosa atau kesalahan sengaja maupun tidak, terus
putus asa terus tidak ibadah sama sekali, terus ditinggalkan secara totalitas, itu salah besar. Yang menyelamatkan kamu bukan ibadahmu, bukan amalmu, tapi ridhonya Allah, syafaat Rasulullah SAW. Di situ pentingnya orang ngaji hikam. So, kalau kitab ini hatam, saya ingin baca hikam, ingin baca hikam. Tapi orang belajar hikam itu harus orang syariat. Kalau orang hakikat belajar hikam ya tidak sholat beneran. Tidak mungkin paham dia dengan istilah-istilah salik itu apa, majdub itu apa. Harus paham. Orang sebelum mengaji hikam harus paham istilahnya dulu. Salik itu antonimnya majdub. Fana itu lawan katanya bako. Harus paham. Kalau belum tahu istilah ini, ada arifun, ada muradun, ada muridun, ada salikun, ya, ada muqarrabun, bingung istilah. Seperti itu. Jadi jangan mengandalkan amal kita, tapi mengandalkan ridhonya Allah dan syafaat Rasulullah. Itu intinya di situ. Jadi orang dikatakan sukses, santri itu bisa dikatakan salik beneran, wusul beneran, ketika menapaki dua hal ini. Husulul kasfi, hatinya penuh dengan cahaya makrifat. Yang kedua, al-qiyam bil faraid wan nawafil makrunan bil ladzat war rohat. Dia menjalankan aktivitas ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunat, dia kerjakan dengan rasa lezat dan rasa roha, rasa nikmat. Roha ini diterjemah nikmat, karena ada yang terjemahnya ngasuh istirahat, kayak lepas dari kewajiban. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana Nabi pernah dawuh kepada sahabat Bilal bin Rabah, arihna biha ya Bilal, bikin kita roha, bikin kita legowo dengan sholat yang kita kerjakan, wahai Bilal. Wa ju'ilat qurratu aini fi sholat. Ada hadis lagi Nabi mengatakan, dijadikan sholat itu merupakan hobiku, sesuatu yang menyenangkan hatiku. Qurrat ini kedipan, aini mata. Ini bahasa majas isti'arah. Yang dimaksud adalah ketika mata itu melihat sesuatu, pasti hati itu ikut senang. Ketika sesuatu ini pandang itu enak, makanya qurratu aini, ini hobi. Jadi ada tiga hal yang membuat Kanjeng Nabi itu senang. Biasanya dibaca ketika khutbah nikah. Kalau redaksi hadisnya itu tidak ada kata-kata salah kebanyakan. Hubbiba ilayya min dunyakum, aku senang dari urusan dunia tiga hal. Yang pertama atib, masalah parfum, Nabi itu senang bau-bau wangi. Yang kedua wanisa, senang beristri. Yang ketiga wa ju'ilat qurratu aini fi sholat, aku senang ketika hatiku Allah bikin hobi kepada sholat. Allah bikin lezat, roha dengan adanya sholat. Dulu ceritanya hadis yang pertama, arih Nabi ya Bilal, itu kan hadis riwayat Salim bin Abi Ja'ad. Oh, yang pertama riwayat Abu Daud ya. Itu sama sih riwayat hadisnya Salim bin Abi Ja'ad. Jadi gini, ada salah seorang pria yang ngomong gini di hadapan sahabat-sahabat yang lain, laitani sholaitu fastarahtu biha, barangkali aku bisa selesai sholat dan aku merasa rohah, merasa istirahat karena sudah mengerjakan sholat, merasa enak. Hanya sahabat-sahabat banyak yang salah paham. Oh, berarti kamu sholatnya hanya menggugurkan kewajiban, berarti kamu mengerjakan sholat itu karena terpaksa, merasa berat mengerjakannya. Salah paham. Akhirnya si pria ini, katanya Salim, ngomong gini ke sahabat itu, bukan karena kita semua pernah dengar Nabi pernah ngomong kepada sahabat Bilal bin Rabah, aqimis sholat
Wa arihna biha ya Bilal. Lakukanlah sholat dan bikin hatimu ngasuh, bikin hatimu legowo, lezat dengan sholat yang kamu kerjakan. Dari situ kemudian sahabat-sahabat yang ingkar itu paham maksudnya pria tadi itu. Ini ceritanya gitu. Anis, kita sendiri ya, setiap kita belum mengerjakan sholat isya semisalnya, hati kita nggak mungkin tenang. Tapi kalau tadi sebelum kita ngaji, kita sudah sholat isya, rohah, rasanya itu rohah, rasanya sudah istirahat. Nah itu maksudnya arihna biha ya Bilal. Paham ya? Nah, kalau belum sholat kepikiran, belum sholat fardu, saya kepikiran merasa hutang kepada Allah. Itu maksudnya arihna biha ya Bilal. Bikin sholat yang kamu kerjakan itu rohah, terasa legowo, terasa nikmat. Orang yang bisa mengerjakan sholat itu rohah, merasa lezat, hanyalah orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk berarti hatinya tidak sakit. Lidahnya orang sakit merasakan makanan apa saja, selezat apapun makanan itu tidak akan terasa lezat. Hatinya orang yang sakit, yang penuh dengan kotoran dosa, itu tidak akan bisa merasakan lezatnya ibadah yang dia kerjakan. Itu maksudnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Semoga kita dan seluruh keluarga, kerabat, sahabat kita, semua tamu kita, semua tetangga kita, semua anak dan cucu-cucu kita dijadikan orang yang bisa rohah, bisa lezat mengerjakan ibadah dan istiqomah mengerjakan ibadah, mati husnul khotimah, selamat dan bahagia dunia sampai akhirat. Al-hadiniyat wa ala kunyatin sholihah wa ala kulli manasal fusolih bijai nabil musafa wal mujadabah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi fadli subhanaka Allahumma ahya bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.